Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Amar Mubarok dengan NIM akhiran 258. Di sini saya akan sedikit memberikan ulasan serta memberikan sedikit argumentasi saya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2022. Yang mana dalam ulasan kali ini kelompok kami berfokus kepada wewenang Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Dalam putusan tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari permohonan tersebut dapat diketahui bahwa jika kita melihat wewenang Mahkamah Konstitusi yang berada dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dapat disimpulkan tentang putusan nomor 18 tahun 2022 ini, MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai pemilihan gubernur, bupati. Mungkin cuma itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mustarani dengan NIM 20011100248. Terkait wewenang MK dalam putusan nomor 18/PUU/20 tahun 2022, sudah jelas bahwa wewenang MK dalam putusan nomor 18/PUU/20 diatur dalam perundang-undangan berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan MK sudah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, di mana putusan bersifat final menugaskan bahwa sifat putusan MK dalam langsung dapat dilaksanakan. Sebab proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapatkan putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Titin Lestari dengan NIM 20011100237. Terdapat dua wewenang MK, yaitu judek juris dan judek fakti. Judek juris sendiri disebut hanya memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus persoalan penerapan hukum. Judek fakti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Sedangkan judek juris dan judek fakti dalam putusan nomor 18/PUU/20 yaitu 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dan yang terakhir, pokok permohonan tidak beralasan memuat hukum. Sekian, terima kasih. Saya Monidina Amalia Fauzia dengan nomor NIM akhiran 242. Fungsi MK di dalam pengadilan terbagi menjadi dua, yakni judek fakti atau MK terlibat secara aktif dalam memeriksa fakta-fakta suatu perkara dan pengambilan keputusan dipertimbangkan dari bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Yang kedua adalah judek juris atau MK hanya memeriksa berkas perkara dan memperhatikan aspek-aspek penerapan hukum oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Wewenang MK di dalam putusan nomor 18 pengujian Undang-Undang Strip 20 2022 mengarah pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang dimohonkan untuk uji material adalah pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pasal 28 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai judek fakti karena dalam putusan tersebut, Mahkamah terlibat aktif dalam memeriksa, membuktikan fakta dari dalil yang diajukan oleh para pemohon dalam pokok permohonan. Sebagai contoh, pemohon menyatakan bahwa pemotongan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10/2016 merupakan bentuk diskriminasi. Padahal berdasarkan faktanya yang telah ditemukan oleh hakim, hak politik termasuk dalam hak yang dapat dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan pada alasan-alasan yang termaktub dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dilakukan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, menurut Mahkamah, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam kasus masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota karena keadaan atau alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini, dalam rangka memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak nasional. Selain itu, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota telah dilakukan melalui undang-undang, yakni dalam pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 2020. Dengan demikian, hal ini tidak bersifat diskriminatif. Selain itu, di dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan putusan didasarkan pada penilaian atas fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Demikian kiranya pendapat yang dapat saya berikan. Saya Iklimah Tahirah, NIM 247. Dalam perkara ini, MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian material pasal 201 ayat 7 Undang-Undang 10 2016 terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam putusan ini, fungsi MK sebagai judeks fakti dan judeks juris dapat diketahui dari penilaian fakta dan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan MK. Pasal tersebut merupakan ketentuan peralihan yang sifatnya transisional untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan pilkada serentak. Pasal tersebut dinilai telah sesuai memenuhi pemuatan ketentuan peralihan yang ditentukan dalam butir 127 lampiran 2 Undang-Undang 12 2021. Kepala daerah bisa dikategorikan sebagai hak yang dapat dikurangi atau dibatasi dengan didasarkan pada alasan yang terdapat dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar, yakni nilai-nilai demokrasi. Pasal tersebut tidak bertentangan dengan HAM karena sudah diatur di dalam pasal 202 Undang-Undang 8 2015 tentang perlindungan hukum bagi kepala daerah yang jabatannya kurang dari 1 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Falad Farisi, NIM 200. Saya dari kelompok 4, di mana di sini saya akan memaparkan terkait wewenang MK itu sendiri. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24C ayat 1, di mana MK itu mempunyai 4 wewenang dan 1 kewajiban. Sedangkan 1 kewajibannya itu diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 24C ayat 2, yang dimana juga dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Pasal 10 ayat 1 huruf A sampai huruf D itu membahas terkait wewenang MK itu sendiri. Sedangkan pasal 10 ayat 2 itu menegaskan terkait kewajiban MK itu sendiri, yang dimana terkait wewenang MK itu ada 4. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan kewajiban dari MK itu sendiri itu adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perubahan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terkait kalau ditarik benang merahnya terkait putusan
uji aturan Pilkada serentak 2024 oleh MK terkait amar putusannya itu menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kalau semisalnya saya boleh berandai-andai, MK mengabulkan uji material terkait aturan Pilkada serentak 2024 itu mengakibatkan perubahan pada norma undang-undang tersebut. Kalau sudah ada perubahan norma terkait undang-undang tersebut, maka tentunya pemerintah bersama DPR selaku otoritas legislatif harus mengubah undang-undang tersebut sesuai dengan putusan MK itu sendiri. MK memiliki wewenang dalam mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon, karena salah satu tugas atau wewenang MK sendiri yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Dan di situ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ketentuan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang.